Kisah Nabi Idris dari lahir hingga wafat dan mukjizatnya. Nabi Idris AS dikenal sebagai sosok manusia yang kali pertama bisa menulis dengan pena. Apa saja mukjizat Nabi Idris yang bisa diajarkan pada si kecil? Dikutip dari buku 25 Kisah Nabi dan Rasul, Nabi Idris diketahui sebagai orang yang cakap dan pandai. Beliau juga menguasai berbagai ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu matematika, ilmu perbintangan, sampai cara beternak. Selain itu, Nabi Idris juga pandai membuat kain, merancang, menggunting, dan menjahit pakaian. Kedudukan Nabi Idris disebutkan sangat tinggi di sisi Allah SWT. Beliau senantiasa rajin berdoa dan selalu rendah hati, sabar dan menghormati sesama. Bagaimana kisah Nabi Idris dari lahir hingga wafat, serta apa saja mukjizatnya? Yuk simak dalam ulasan artikel berikut ini. Kisah kelahiran Nabi Idris. Nabi Idris merupakan keturunan Nabi Adam, tepatnya dari putranya Kabil dan Iklimah. Namun demikian, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai riwayat Nabi Idris, apakah beliau hidup sebelum Nabi Nuh atau sesudahnya. Beberapa ilmuwan seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani, keteguhan Nabi Nuh menjelaskan bahwa Nabi Idris hidup sebelum keteguhan Nabi Nuh berdakwah. Teori ini muncul berdasarkan nasab bahwa nama asli Nabi Idris adalah Nabi Nuh dalam sejarah para moyang Nabi Nuh. Tidak ada contoh keteguhan dan kesabaran yang lebih mengesankan daripada kisah keteguhan Nabi Nuh As. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Beliau berdakwah kepada kaumnya tanpa mengenal lelah dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel. Kisah perjuangan dari orang-orang yang kami beri pelajaran luar biasa tentang kegigihan apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyangka dengan bersujud dan waktu dakwah Nabi Nuh dalam Al-Quran. Nabi Idris merupakan nabi pertama yang diberikan wahyu oleh Allah kepada malaikat Jibril. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun untuk menegakkan agama Islam dengan mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Kisah wafatnya Nabi Idris. Nabi Idris hijrah dan tinggal di Mesir. Seumur hidupnya, beliau tak berhenti mengajak masyarakat agar tekun beribadah menyembah Allah. Menukilkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sebagai orang yang sabar. Nabi Idris juga dikenal pemberani. Kemudian berdakwah di tengah kaumnya selama 950 tahun. Yang artinya, setelah banjir besar, beliau masih hidup selama 60 tahun hingga manusia kembali berkembang biak dan tersebar. Ini kontras dengan pendapat lain yang dianggap garib, tidak umum, yang mengatakan bahwa umur total Nabi Nuh adalah 950 tahun, atau bahwa beliau berdakwah setelah berusia 350 tahun. Ibnu Katsir menegaskan bahwa keistimewaan dan mukjizat Nabi Idris diketahui menjadi sosok pionir dalam ilmu arsitektur. Umur rata-rata manusia juga dikenal sangat cerdas. 70 sampai 80 tahun. Keistimewaan dan mukjizat lain Nabi Nuh berdakwah selama lebih dari 10 kali lipat umur manusia modern. Nabi Idris AS menerima 30 sahifah. Tidak menyebutkan bahwa Nabi Nuh menurunkan 30 lembaran sahifah kepada Nabi Idris yang isinya sangat panjang disampaikan kepada umatnya. Doa Nabi Nuh para berlayar di kapal yang diajarkan Allah. Strategi dakwah yang komprehensif Nabi untuk memerangi berbagai metode dalam kekafiran, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Allah SWT sebagai Tuhan yang esa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menjadi pertama yang bisa menulis dan membaca mukjizat Nabi Idris. Itu hanyalah menambah mereka lari sebagai orang pertama yang diberikan kelebihan. Setiap kali aku menyeru mereka dan membaca kepada iman, agar bahkan pada masanya Nabi Idris selalu mengajar mereka ke dalam tulis pada masyarakat, menutupkan hasil dari pengajaran itulah mulai lahir tulisan-tulisan yang di kemudian hari membantu para pengamat sejarah mencari tahu kehidupan di masa lampau. 71. 5 sampai 7 yang menguasai astrologi dan arsitektur. 29 selain pandai menulis dan membaca, Nabi Idris juga memiliki kelebihan mengadukan kepada Allah bagaimana ia telah bersungguh-sungguh menyeru kaumnya siang dan malam mengkaji fenomena alam yang merupakan Allah dengan tanda kebesaran Allah. Setiap kali beliau mengajak mereka untuk mendekati kebenaran. Beliau juga dikenal sebagai orang pertama yang mengetahui tentang rencana pembangunan kota hingga peradaban ilmu politik. Kepala kaumnya dengan 3 tindakan penolakan, memiliki derajat tinggi berdasarkan QS. Maryam ayat 56 sampai 57 dijelaskan jika Nabi Idris merupakan seorang nabi yang bermartabat tinggi. Beliau memiliki derajat yang tinggi selain kemuliaannya sebagai seorang nabi yang soleh dan Allah SWT yang menempatkan beliau bahwa Nabi Nuh menggunakan 3 pendekatan utama dalam dakwahnya. Melihat surga dan neraka, memulai dengan nasihat secara satu permohonan kepada malaikat Israel, yakni ingin merasakan bagaimana sakaratul maut. Atas izin Allah SWT, diperkenankanlah permintaan Nabi juga menjelaskan bahwa Nabi Nuh setelah hanya menyeru kaum malaikat Israel memohon kepada Allah menyampaikan motivasi duniawi jika mereka beriman. Pertama, atas peristiwa itu, menurunkan hujan yang berlimpah. Merasakan bagaimana sakitnya Allah akan menambah harta benda mereka.
Dan ketiga, setelah merasakan kematian, Nabi Idris AS meminta satu keinginan lagi kepada malaikat Israel, yaitu untuk dibawa melihat surga dan kaumnya. Namun, atas izin meskipun telah berusaha selama hampir 1 milenium dengan berbagai pendekatan, Nabi Idris AS menyaksikan api yang berkobar-kobar. Kemudian malaikat membawanya kembali dan dibawa untuk melihat keindahan surga. Nabi Idris pun sudah menyaksikan kedamaian hidup di surga. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." QS Nuh 71, 26-27. Ibnu Ashur 29/214 menjelaskan bahwa kalimat "sesungguhnya" kisah Nabi Nuh lengkap untuk anak beserta hikmah dan mukjizatnya. Nabi Nuh AS merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Kisah Nabi Nuh AS yang paling terkenal ialah peristiwa banjir bandang besar yang menimpa kaumnya, yang tidak mau taat dan bertobat kepada Allah SWT. Pada saat tersebut, Nabi Nuh AS beserta pengikut setianya membuat kapal besar sehingga mereka bisa selamat dari azab pedih Allah SWT. Kisah Nabi Nuh AS tersebut dapat menjadi rekomendasi cerita anak yang dapat Bunda bacakan kepada si kecil. Kisah Nabi Nuh AS banyak mengajarkan pesan moral dan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Tak hanya itu, melalui cerita Nabi Nuh AS Bunda sekaligus dapat menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak melalui beragam kisahnya. Kisah Nabi Nuh AS dan kaumnya membuat kapal besar. Nabi Nuh AS merupakan nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun dan meninggal di usia 950 tahun. Nabi Nuh AS diutus oleh Allah SWT di antara kaum penyembah berhala. Mereka yakin bahwa menyembah berhala dapat membawa kebaikan dan menolak bala. Nabi Nuh AS berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang keras kepala. Namun demikian, selama berdakwah ia hanya mendapatkan 70 hingga 80 pengikut saja. Suatu ketika, Nabi Nuh AS kemudian berdoa kepada Allah SWT. Nabi Nuh AS berdoa supaya kaumnya diberi hidayah. Allah SWT mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu besar. Nabi Nuh AS dan para pengikutnya yang setia akhirnya membuat perahu di atas bukit. Mereka menebang pohon dan menggunakan kayu-kayunya untuk membuat kapal. Kaum Nabi Nuh AS yang keras kepala malah mengolok-olok pekerjaan tersebut. Mereka bahkan berani melempar kotoran kepada Nabi Nuh AS dan para pengikutnya ketika mereka sedang membuat kapal. Setelah perahu Nabi Nuh AS selesai, beliau kemudian mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh AS juga membawa serta seluruh jenis binatang. Masing-masing sepasang untuk setiap jenisnya. Selain itu Nabi Nuh AS juga membawa benih tumbuh-tumbuhan. Hal ini supaya kelak jenis hewan dan tumbuhan tersebut tetap bisa berkembang biak. Awan pun mulai mendung disusul dengan suara gemuruh halilintar. Hujan lebat pun turun amat lebatnya dan konon tak kunjung reda sampai 3 hari lamanya, hingga akhirnya terjadilah banjir bandang. Kapal Nabi Nuh AS mulai terangkat karena air mulai membanjiri daratan. Tidak ada tempat yang aman dari banjir saat itu kecuali kapal Nabi Nuh AS. Hujan terus selama 40 hari 40 malam. Setelah itu, hujan perlahan mulai reda dan air perlahan mulai surut. Setelah 150 hari kemudian, Nabi Nuh AS dan para pengikutnya yang setia turun dari kapal dan mulai membangun kehidupan yang baru. Merek hidup dalam nuansa ketaatan dan kesejahteraan dalam naungan Allah SWT. Keturunan Nabi Nuh AS pun semakin banyak dan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Kisah Kanan anak Nabi Nuh yang durhaka. Selain kisah tentang umat Nabi Nuh, cerita mengenai keluarga dan anak-anaknya juga menyimpan banyak pesan moral untuk anak, Bunda. Nabi Nuh AS memiliki 4 orang putra yaitu Syam, Han, Yafits, dan Kanan. Pada saat banjir bandang terjadi, semua anak Nabi Nuh AS berada di dalam kapal, kecuali Kanan. Ia termasuk dalam kaum pembangkang yang menolak ajakan Nabi Nuh AS, ayahnya sendiri. Hai anakku, marilah ikut bersama kami. Janganlah engkau turut bersama orang-orang kafir, kata Nabi Nuh AS mengajak Kanan. Namun dengan sombongnya, Kanan menolak ajakan ayahnya. Saat banjir bandang semakin tinggi, Kanan tak luput ikut terombang-ambing. Ia hanya menggunakan sebilah kayu untuk tetap mengapung. Nabi Nuh AS sempat berteriak memanggil anaknya tersebut agar naik ke atas kapal. Naiklah ke perahu bersamaku, ajak Nabi Nuh AS. Akan tetapi, Kanan tetap menolak dan terus berenang ke arah gunung.
Padahal Nabi Nuh AS telah memperingatkan Kanan bahwa tidak akan ada yang selamat dari azab Allah SWT, hingga akhirnya ia pun ikut tenggelam bersama dengan orang-orang durhaka lain yang menentang ajaran Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS sangat bersedih dan menyesali sikap putranya yang tetap keras sampai saat terakhir menjelang ajalnya. Allah SWT kemudian mengingatkan dan menghibur Nabi Nuh AS meski putranya adalah keluarga sendiri, namun ia termasuk kafir karena menentang ajarannya. Hikmah cerita dari kisah Nabi Nuh untuk diajarkan kepada anak. Dua kisah Nabi Nuh AS di atas mengajarkan banyak pesan moral. Kesabaran Nabi Nuh AS dalam berdakwah selama ratusan tahun, meski hanya memiliki puluhan pengikut patut dijadikan teladan oleh umat manusia. Bunda dapat mengajarkan kepada si kecil apabila mengajak orang lain dalam hal kebaikan, harus dilakukan dengan penuh kasih sayang seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh AS dalam berdakwah. Bunda, ajarkan pula kepada anak bahwa sabar dalam menghadapi kesulitan merupakan kunci kesuksesan. Setiap kali menemui sebuah tantangan dan hambatan, sebagai hamba Allah yang baik maka diharapkan kita menjadi orang yang sabar dan terus tawakal kepada Allah SWT. Di sisi lain, janganlah meniru sikap Kanan dan kaum Nabi Nuh AS yang tidak mau untuk diajak bertobat dan tetap memilih menjadi kafir hingga azab merenggut nyawa mereka. Bunda dapat memberikan pemahaman pada anak bahwa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan selamat di dunia dan akhirat. Setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Mukjizat Nabi Nuh berdasarkan kisah Nabi Nuh AS. Terdapat beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Nuh AS sebagai salah satu Nabi utusan Allah SWT. Nabi Nuh AS merupakan salah satu nabi yang memiliki gelar ulul azmi karena kesabarannya dalam berdakwah ratusan tahun kepada kaumnya dan hanya memiliki puluhan pengikut saja. Gelar ulul azmi diberikan kepada nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Nabi Nuh AS mampu berumur panjang hingga 950 tahun dan berdakwah ratusan tahun. Nabi Nuh AS dan para pengikut setianya berhasil membuat kapal berukuran sangat besar dan kokoh hingga juga bisa menampung hewan dan tumbuhan dalam jumlah besar. Kapal Nabi Nuh AS berhasil melewati banjir besar dan bertahan lama hingga air surut. Semoga kisah Nabi Nuh AS, dalam mengajak umatnya beriman pada Allah SWT ini dapat menjadi pengingat bagi bunda dan anak-anak untuk selalu taat pada Sang Pencipta.